Saya selalu mengira ayah adalah pria sempurna yang setiap keluarga impikan. Ia tegas tapi lembut, selalu pulang tepat waktu setelah bekerja di kantor pemerintahan di Jakarta, membawa oleh-oleh kecil untuk ibu dan kami anak-anaknya. Rumah kami di pinggiran kota, dikelilingi sawah hijau yang masih tersisa di tengah hiruk-pikuk ibu kota, terasa damai. Tapi hari itu, saat ayah terbaring lemah di rumah sakit karena serangan jantung mendadak, segalanya berubah. Napasnya tersengal, tangannya dingin saat saya genggam. "Ardi," bisiknya pelan, "mata kami bertemu untuk terakhir kali. Ada rahasia yang ayah simpan selama 40 tahun. Ayah mencintai seorang pria." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Saya, Ardi, anak sulung berusia 35 tahun, terdiam. Ayah Gai, pria yang menikahi ibu sejak usia muda, yang membesarkan 3 anak dengan penuh kasih, yang selalu menjadi panutan di masjid kampung. Saya ingin marah, ingin menyangkal, tapi wajah ayah penuh penyesalan dan kelegaan bercampur. Ia meninggal malam itu, meninggalkan saya dengan beban berat yang tak pernah saya bayangkan. Keesokan harinya, saat keluarga berkumpul untuk pemakaman, ibu tampak tenang seperti biasa. Ia mengurus segalanya dengan sabar, menyapa tetangga yang datang takyah, seolah tak ada yang salah. Tapi saya tak bisa diam. Malam setelah ayah dikubur di pemakaman umum dekat rumah, saya mendekati ibu di ruang tamu yang masih berbau kemenyan. "Bu, ayah bilang sesuatu sebelum meninggal," kata saya hati-hati. Ibu menatap saya lama, matanya basah tapi suaranya tetap datar. "Ayahmu mencintai kami semua, Ardi. Itu yang penting." Saya tak puas. Rahasia itu menggerogoti pikiran saya. Ayah lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tahun 1850-an, masa ketika segala sesuatu tentang cinta sesama jenis dianggap dosa besar, pengaruh barat yang merusak. Ia pindah ke Jakarta muda-muda, kuliah di Universitas Negeri, bertemu ibu di acara keluarga. Mereka menikah cepat, seperti kebanyakan pasangan waktu itu karena tekanan keluarga besar. Tapi apa yang ayah simpan? Beberapa hari kemudian, saat membereskan kamar ayah, saya menemukan kotak tua di bawah tempat tidur. Di dalamnya, surat-surat kuning, oto pudar, dan sebuah buku harian kecil. Oto pertama yang saya lihat membuat jantung saya berhenti. Ayah muda, berusia 20-an, berdiri bahu-membahu dengan seorang pria tampan, tersenyum lebar di tepi pantai Parangtritis. Pria itu bernama Rea, tertulis di belakang Oto dengan tulisan tangan ayah, "Cinta pertamaku, 1878. Saya duduk di lantai, membaca buku harian itu pelan-pelan. Ayah menulis dengan bahasa sederhana tapi penuh perasaan. Ia bertemu Rea di kampus, sama-sama mahasiswa teknik. Mereka jatuh cinta diam-diam, bertemu di kosan sepi malam-malam, berbagi mimpi tentang masa depan yang tak mungkin. Rea membuatku merasa hidup, tulis ayah. Tapi keluarga menunggu, masyarakat menuntut. Aku takut neraka, takut dicap rendah. Rea ingin mereka kabur ke luar negeri, tapi ayah menolak. Ia memilih menikah dengan ibu yang saat itu diperkenalkan keluarga. Air mata saya jatuh saat membaca bagian itu. Ayah mencintai Rea seumur hidup, tapi memilih jalan aman, pernikahan, anak, pekerjaan stabil. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa itu pengorbanan demi kebahagiaan semua orang. Tapi di halaman terakhir, ayah menulis, "Aku bahagia dengan keluarga, tapi hati ini selalu milik Rea. Makan ayah, anak-anakku." Saya menyimpan kotak itu, tak berani cerita pada adik-adik. Malam itu, saya mimpi ayah muda berlari di pantai bersama Rea, tertawa bebas. Bangun pagi, saya merasa dunia ini terlalu kejam bagi cinta seperti mereka. Beberapa minggu setelah pemakaman, hidup kembali normal, tapi tidak untuk saya. Saya sering melamun di kantor, memikirkan rahasia ayah. Ibu semakin pendiam, tapi saya lihat ia sering menatap oto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang keluarga.
Suatu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta, saya memutuskan bertanya langsung. Bu, ibu tahu tentang Rea? Ibu terdiam lama, tangannya memegang gelas teh panas. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ibu tahu sejak awal pernikahan. Ayah cerita malam pertama kami. Ia bilang ia mencintai seorang pria, tapi ingin membangun keluarga. Ibu terkejut, nangis semalaman. Tapi keluarga ibu miskin, ayah baik dan bertanggung jawab. Ibu pikir cinta bisa dipelajari. Kata-kata ibu membuat saya syok. Mereka menikah karena arrangement keluarga, tapi ibu tahu orientasi ayah. Kenapa ibu bertahan, Bu? Tanya saya. Ibu tersenyum tipis. Karena ayah mencintai kami dengan caranya sendiri. Ya, ayah yang hebat untuk kalian, suami yang setia. Ia tak pernah selingkuh lagi setelah menikah. Rea pergi ke Belanda, menikah di sana, punya anak. Ayah simpan surat-surat mereka, tapi tak pernah hubungi lagi. Saya tak tahu harus marah atau kagum. Di Indonesia, di mana homoseksualitas masih tabu, dianggap penyakit atau pengaruh luar, ayah memilih menyembunyikan diri demi keluarga. Ibu memilih bertahan demi anak-anak. Pengorbanan mereka terasa berat, tapi juga penuh cinta. Saya mulai mencari tahu lebih dalam. Dari buku harian, saya temukan alamat lama Rea di Yogyakarta. Dengan hati berdebar, saya hubungi nomor telepon yang tertulis, meski sudah puluhan tahun lalu. Tak disangka seorang wanita menjawab, istri Rea. Suami saya sudah meninggal 5 tahun lalu, katanya lembut. Tapi ia sering cerita tentang teman lamanya dari Jakarta. Kami bertemu di sebuah kai di Yogyakarta. Bu Rea, seorang janda ramah, membawa album Oto. Di sana, ayah dan Rea muda berpelukan diam-diam di Gunung Merapi. Mereka saling mencintai sungguh-sungguh, kata Bu Rea. Tapi waktu itu, tak ada tempat untuk cinta seperti itu di sini. Rea kabur ke Belanda, menikah dengan saya karena Isa. Tapi hatinya selalu ingat temannya. Saya cerita tentang kematian ayah, tentang kata-kata terakhirnya. Bu Rea menangis. Rea juga bilang hal sama sebelum meninggal. Ia menyesal tak berjuang lebih keras. Pertemuan itu membuka mata saya. Cinta ayah dan Rea bukan dosa, tapi tragedi karena masyarakat tak memberi ruang. Di Indonesia, banyak pria seperti ayah, menikah, punya anak, tapi menyembunyikan hati sejati karena takut dicemooh, takut keluarga hancur. Kembali ke Jakarta, saya mulai bicara dengan ibu lebih terbuka. Ibu cerita bagaimana ayah kadang murung saat ulang tahun pernikahan, tapi selalu usap air mata dan peluk ibu erat. Ayah bahagia dengan kalian, kata ibu. Itu yang membuatnya bertahan. Konflik mulai muncul saat adik saya, Rina, menemukan kotak rahasia itu. Ia marah besar. Ayah pembohong. Ia selingkuh dengan pria, teriaknya. Kami bertengkar hebat di rumah. Rina yang religius bilang itu dosa besar. Ia ingin buang semua surat ayah. Saya bela ayah. Ia tak selingkuh, Rin. Ia korbankan cintanya demi kita. Tapi Rina tak mau dengar. Ia cerita pada adik bungsu, Dani, yang masih kuliah. Dani bingung tapi diam saja. Rumah jadi tegang. Ibu coba mediasi, tapi ia sendiri lelah. Suatu malam, Rina paksa ibu pilih, buang rahasia ayah atau ia pergi dari rumah. Ibu menangis, tapi bilang, ayahmu bagian dari keluarga ini, apa adanya. Saya putuskan cari Rea lebih dalam. Dari Bu Rea, saya dapat surat terakhir Rea untuk ayah, yang tak pernah terkirim. Di dalamnya, Rea tulis, aku bahagia di sini, tapi setiap malam aku ingat kita di pantai. Makan aku kabur. Semoga kau bahagia dengan keluargamu. Saya baca surat itu sendirian, air mata jatuh. Cinta mereka murni, tapi terpisah oleh norma masyarakat. Di Indonesia, pria gay sering dipaksa menikah, hidup double lieu demi menghindari malu keluarga.
Saya mulai riset tentang LGBTQ di Indonesia. Dari artikel lama, saya tahu banyak kasus serupa, pria menikah heteroseksual tapi punya pasangan pria diam-diam, beberapa bunuh diri karena tekanan. Ayah beruntung bertahan 40 tahun. Suatu hari, seorang pria tua datang ke rumah. Ia perkenalkan diri sebagai teman ayah dari kampus. Namanya Pak Budi. Ia tahu rahasia ayah. Ayahmu hebat, katanya. Ia pilih keluarga, meski hati terbelah. Pak Budi cerita bagaimana ayah bantu dia saat muda, saat Pak Budi hampir diusir keluarga karena orientasinya. Ayah pinjamkan uang untuk Pak Budi kuliah lanjut, tanpa minta balik. Pertemuan itu membuat saya sadar, ayah bukan hanya korban tapi juga pemberi kasih. Memuncak saat Rina sebarkan rahasia ayah ke tangga. Gosip menyebar cepat di kampung. Anaknya gay, makanya anak-anaknya aneh, bisik mereka. Ibu dapat pandangan sinis saat ke pasar. Saya marah pada Rina. Kau hancurkan nama ayah. Rina menyesal, tapi terlambat. Kami adu argumen panjang. Ia bilang takut dosa menular ke anaknya nanti. Saya balas, cinta ayah tak dosa. Ia korbankan segalanya demi kita. Ibu jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, kami semua berkumpul. Ibu bisik, jangan biarkan rahasia ayah memecah kita. Ia ingin kita bahagia. Saya putuskan cerita semuanya pada keluarga. Saya baca surat Rea, tunjukkan Oto. Dani nangis, Rina diam, akhirnya Rina peluk ibu. Ma, Bu. Aku takut kehilangan ayah lagi. Kami mulai bicara terbuka. Saya hubungi komunitas LGBTQ di Jakarta, diam-diam mereka cerita banyak ayah seperti ayah saya, hidup bahagia lahiriah, tapi tersiksa batiniah. Saya temukan surat ayah untuk kami, tersembunyi di kotak. Anak-anakku, jika kalian tahu rahasia ini, makan ayah. Ayah mencintai ibu dan kalian lebih dari apapun. Cinta ayah pada Rea adalah bagian masa lalu, tapi tak mengurangi kasih pada keluarga. Surat itu menyatukan kami lagi. Setahun setelah ayah meninggal, saya bertemu seorang pria di KAE, namanya Aisal. Ia cerita mirip, ayahnya juga gay tersembunyi. Kami saling curhat dan perlahan jatuh cinta. Tapi saya takut ulangi kesalahan ayah. Saya cerita pada ibu. Ibu tersenyum. Hidup jangan seperti ayah. Cari kebahagiaanmu sendiri. Tapi masyarakat masih keras. Saat Aisal dan saya jalan bersama, pandangan curiga mengikuti. Saya sadar perjuangan belum selesai. Rina mulai berubah. Ia baca buku tentang LGBTQ, pahami bahwa itu bukan pilihan. Ia minta maaf pada saya. Kami kunjungi makam ayah bersama. Di sana saya bisik, ayah, kami paham sekarang. Kau hebat. 5 tahun kemudian keluarga kami lebih kuat. Ibu hidup damai, sering cerita tentang ayah dengan bangga. Rina punya anak, ajarkan toleransi. Saya dan Aisal hidup bersama, diam-diam tapi bahagia. Rahasia ayah mengubah segalanya, dari kebencian awal menjadi pengertian mendalam. Di Indonesia yang masih bergulat dengan isu ini, cerita ayah jadi pelajaran, cinta tak selalu hitam putih, pengorbanan tak selalu benar, tapi penerimaan bisa menyembuhkan. Ayah gay, tapi ia ayah terbaik. Pernikahannya dengan ibu selama 40 tahun penuh kasih, meski terbelah hati. Apa yang saya dengar saat ia meninggal bukan akhir, tapi awal dari pemahaman baru. Hidup berlanjut dengan luka yang jadi pelajaran kemanusiaan.